boleh kamu ngatur Begini Islam. saya Islam itu cerita. harus menggunakan tafsir untuk memberikan makna yang terkandung dalam ayat itu agar orang-orang yang tidak paham menjadi paham. Iya. Kalau kau melarang kami itu sama saja kau membatasi umat Islam, aturan umat Islam. Kamu siapa? Islam itu pakai tafsir untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena ada kata-kata majaziyah yang tidak dipahami oleh orang awam. Iya. Maka harus dikasih pengertian maknanya. Maksud Oke, ayat ini seperti ini. Sedangkan kalau kau menafsir kitabmu punya rujukan tidak? Mana rujukannya? Apa rujukannya? Nama kitabnya apa untuk merujukan menafsirkan kitabmu? Harus Iya. jelas. Selain Bibel, begini, apa begini. nama kitabmu Terkadang, untuk rujukannya? terkadang saya melihat itu saudara-saudara Muslim itu menafsirkan melebihi daripada Tidak boleh, perlu itu. perlu kita Kami berdiskusi punya di sini. kitab. Tidak Kami boleh punya cuma kitab. Kau kepada menafsirkan lebih, kami. kami punya kitab. Tafsir rujukan kita ada namanya Al-Jalalain, ya Iya. kan? Al-Qurtubi, ya kan? Bisa mengambil dari riwayat Imam Nawawi, ya kan? Penukilan dari Imam Syafi'i juga bisa. Penafsiran dari Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Lah, banyak kita rujukannya. Kalau kamu menafsirkan Alkitabmu, apa rujukanmu? Mana Iya. kitabnya? Nggak ada. Ya gimana kamu mau, oh saya mau menafsirkan kitab ini dulu. Jangan kau baca aja, saya mau menafsirkan. Terus kau nafsirkan dasarnya dari mana? Dari mana kitabmu? Kalau ada kitabmu nggak apa-apa kau tafsirkan. Kalau kau punya kitab tafsir ada buat Alkitab nggak apa-apa lah kau tafsir lah. Masa saya mau tafsirkan tapi nggak punya rujukan. Tafsir saya jelaskan dulu ya, saya tafsirin dulu ya. Iya. Asumsimu doang dong. Iya, Gimana kita mau terima? Dan Nggak punya songong. gantian, rujukan. gantian. Boleh. Hmm. Ya, itulah bedanya apa di kita apa Muslim dan Kristen. Ya beda, tapi bahasanya itu jangan dicomot-comot. Sabar dulu, saya masih bicara. Kalau kalau beda terus Assalamualaikum kenapa kamu warahmatullahi sama-samain? wabarakatuh. Boleh saya bicara dulu? Waalaikumsalam. Salam Kalau warahmatullahi beda, wabarakatuh. kalau beda terus kenapa kamu mau sama-samain pakai tafsir segala? Sabar, Ada saya masih kitabmu bicara. boleh kalau kamu tafsir. Boleh saya bicara tidak? Boleh saya bicara Ah, dulu. silakan. Ya, begitu. Harus teratur. Katanya di Muslim kan agama damai yang teratur, jadi harus teratur. Jadi itulah bedanya Muslim dengan Kristen. Kalau di Muslim harus ada kitabnya yang kalau ayat kita lihat, saya kalau baca itu antara ayat 1 dan seterusnya itu tiba-tiba muncul kitabnya. Tapi kalau di Kristen tidak. Kita punya satu ayat itu ada namanya perikop, itu satu pasal itu jelas, pembacaannya jelas. Jadi kita bicara itu tidak bisa bicara cuma satu ayat, tapi kita bicara konteks satu satu perikop. Muslim itu kadang-kadang copot-copot ayat. Itu salahnya di situ. Lalu Jadi kita bagaimana pernyataanmu? Baik, bagaimana dengan ada itu. pernyataanmu, penilaianmu soal saudaramu tadi yang ingin menafsir tapi tidak ada rujukan? Itu Ya, benar nggak itu? saya akan sampai di Kamu situ. kan kamu kan nyuruh kan bilang harus baca, memang oke kita sepakat baca perikopnya yang tertulis itu saya sepakat. Nah kalau saudaramu yang Saya tadi, akan ya kan, sampai di dia situ. baca tapi dia lebih utamakan tafsir tanpa rujukan, itu benar tidak? Saya belum sampai di situ. Sabar dulu. Saya jelaskan Loh, dulu. jangan kamu menyalahkan kita comot-comot ayat, kau nggak menyalahkan saudaramu yang tadi berani mentafsir tapi tidak punya rujukan. Boleh saya bicara dulu? Iya, saya bertanya sama kamu, penilaian bagaimana dengan saudaramu tadi? Tadi Saya kan kamu selesaikan kasih dulu arahan saya. nih. Kau mengatakan Kristen itu kita kalau baca itu sesuai dengan perikop. Jadi tidak comot-comot dari ayat satu dari atas sampai selengkapnya biar Boleh saya bicara dulu mengetahui. tidak? Baik, saya sepakat. Lalu Boleh bagaimana saya dengan bicara? saudaramu tadi yang ingin Kita menafsirkan selesaikan dulu Matius bicara. 16 nomor 23, ya kan? Kenapa dia berani menafsirkan tanpa rujukan? Itu salah atau benar? Boleh saya bicara dulu tidak? Iya, jawab dulu. Dia salah atau benar Nah, itu? Dia menafsirkan tanpa rujukan? jadi begini, dalam Jangan Kristen, begini, begini, jawab dulu. dalam Kristen itu kita kalau saya rasa saudara-saudara dalam Muslim sudah banyaklah mendengar penjelasan, sudah banyak mendengar penjelasan dari para pakar Kristologi. Itu sudah jelas penjelasannya bahwa dalam Kristen, kalau kita Kristen itu kita sudah jelas, kita sudah ada apa namanya eh, kitab kami itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya mempermudahkan kami untuk membaca dan memahami. Betul. Konteksnya sudah jelas. Nah, Konteksnya sudah jelas. betul. Nah, ini Siapapun mau bagus, sepakat. menafsirkan tapi tidak bisa keluar dari konteksnya. Begitu. Nah, Itu tidak nah, akan keluar tapi dari dia konteks.
Tapi kalau Begitu. ini begini Pak, dia menafsirkan tidak punya rujukan. Orang kalau berani menafsirkan sesuatu dalam Alkitab, apalagi ini kitab Rujukan suci kita ya, adalah bukan kitab konteks. sejarah, bukan Rujukan buku kita adalah sejarah konteks. nih. Konteksnya tidak akan Iya. keluar. Tidak akan keluar dari konteks. Tidak sama dengan Muslim rujukannya dari apa Al-Jalalain apa tidak. Kita tidak punya Loh. seperti itu. Kita konteksnya kalau Oh, bicara seperti ini, begini Pak. Orang perikopnya itu jelas kita ketika bicara meneliti seperti itu. ayat ini salah, maka harus Perikopnya ada jelas. penguat untuk menjelaskan ayat itu. Apa penguatmu untuk menjelaskan ayat itu? Kalau penguatnya hanya dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, tidak dipakai. Harus Oh, ada penguat. itu bedanya Loh, kamu Muslim dengan menjelaskan Muslim. kitabmu tidak Bedanya punya di situ. penguat. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Itu bedanya kita. Kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Anda harus Sekarang kau baca punya kitab Kristen. tafsir tidak? Dalam Kristen punya kitab tafsir tidak? Kalau tafsir sih ada. Tafsir sih ada. Mana? Ada. Apa Tafsir kitab banyak. tafsirnya? Banyak tafsir itu banyak tafsir. Tapi yang Apa kitab yang tafsir bicara Kristen? tentang misalkan Apa makan salah daging, satu nama kitab tafsir Kristen? Sebutkan. kita Aku baru tidak dengar nih Nus, baru dengar aku nih. tidak perlu bicara. Iya makanya nggak apa-apa. Biar pendetanya nonton di bawah. Biar Banyak pendetanya orang yang nonton bisa dia di bawah. menafsirkan. Biar Tidak pendetanya perlu nonton di bawah. bicara. Apa nama salah satu dari kitab tafsirmu buat mentafsirkan kitab Alkitabmu ini? Ah. Apa namanya? Kitab Tidak apa perlu namanya bicara. kitab tafsirmu? Karena di Kristen tidak sama dengan Muslim. Lah, Iya, Tidak sama dengan Muslim, ya. tadi kau iya bilang ada kitab tafsirmu kitabmu. kitab apa namanya? Tadi kau bilang ada kitab tafsirmu. Ada kitab tafsirmu namanya apa? Anda cari Namanya? kemana pun tidak ada namanya kitab tafsir itu. Alkitab itu tidak ada. Ya berarti nggak ada bilang. Nanti kok Beda dengan kalian. berarti kalian Lalu nafsirkan kenapa kau sendiri. bilang ada? Lalu kau bilang Mau kenapa paksakan ada? gimana? Tadi kau bilang kenapa ada kitab tafsir? Kenapa harus dipaksakan? Tadi kau bilang ada kitab tafsir. Apa yang bilang ada kitab tafsir? Tadi kau Kau yang bilang kan tadi. sama di sini. Saya bilang kitab Tadi tafsir. kan? Oh, Ay, Rikam tidak. belum Rikam belum tidak. sampai 5 menit kau ngomong. 2 menit pun belum sampai. Udah berubah lagi yo. Susah Gimana ini coba? orang. Baru tadi kau bilang tadi sekarang kau jilat ludah lagi bilang tidak ada. Siapa bilang begitu? Kacau ini orang nih. Gimana? Anda kan bilang kitab tafsir. Saya tidak pernah bilang kitab tafsir. Tadi kau bilang Jadi kau kitab punya apa? kitab tafsir. Kristen punya kitab tafsir. Tadi kau bilang. Anda yang karang sendiri. Hah? Ngel. Ngeyel aja ini orang ini. Kacau ini orang. Kacau. Otak kosong. Jadi Roa, aku tanya lah dulu sama Roa. Siapa Silakan. nanya? Ada berapa rupanya Tuhanmu Roa? Teman Kristen, Roa. Iya, aku mau pastikan dulu. Ada berapanya Tuhanmu? Kamu pertanyaan itu dari zaman Di dalam kekristenan, Tuhanmu itu ada berapa sejatinya sebenarnya? Kenapa tidak pernah berubah pertanyaan itu? Nah, karena kalian nggak pernah benar jawabnya. Nggak konsisten. Kalian itu sudah dijelaskan, tapi tidak pernah menerima. Makanya Jawab kenapa? dulu. Ada berapa Tuhanmu? Banyak itu sudah dijelaskan. Buka aja di TikTok, YouTube itu banyak kan penjelasan. Saya tidak Banyak kalau di situ, kalau aku tengok di TikTok, di YouTube. Banyak gitu. Itu pertanyaan sudah bahas itu, tidak usah dijatanya. Ya makanya kau tuh kalau jawab itu yang pasti ada berapa? Ada satu misalnya gitu kan. Siapa namanya? Nah kau jelaskan. Itu kami maunya. Oke, begini, saudara-saudaraku. Ah. Kalau bicara soal Tuhan, begini, kalau kita harus sepakat dulu nih. Tuhan Muslim dengan Kristen sama nggak? Tuhan Muslim dengan Kristen Sama ya nggak? pasti sama, pasti sama. Kalau memang Tuhan yang nggak sama, terus Tuhan siapa yang nyiptakan bumi ini? Gila Goroa. Kita sama. Pasti sama. Kalau memang dia nggak sama, berarti yang nyiptakan langit dan bumi ini Tuhan yang mana? Mari kita uji. Tuhan Kristen apa Tuhan umat Islam? Gitu cara berpikirnya. Makanya aku tanya samamu, berapanya Tuhanmu di dalam Kristen ini? Ya begaduh lah kalau kau meyakini Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda. Rebutan pasti bumi ini, siapa yang nyiptakan? Kayak mananya kau? Kayak mana kalau Tuhan sama Tuhan perang? Itulah repotnya di situ.
Hanya di situ. Jelaskan bertanya tentang Tuhan, tapi ya kalau kalau bicara soal sama itu gampang sih. Tapi kalau sebentar ditanya soal apa dalam kitab pun nanti berkelit terlalu banyak, jadi tidak usah dibicarakan. Kok berkelit? Mana pernah kami berkelit? Kutanya nih sama hostnya nih, host, Tuhanmu ada berapa host? Satu. Satu, siapa namanya host? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Habis. Nah, sekarang kau Roa, giliran mau kutanya, ada berapa Tuhanmu? Itu tadi pertanyaan saya itu. Apa? Itu pertanyaan dasar aja itu. Tuhan kita sama Iya. enggak? Iya, sama aku bilang. Alasannya, kalau memang nggak sama, berarti Tuhan siapa yang benar ini yang ciptakan bumi ini? Kalau kita kalau tidak sama tidak usah dibicarakan. Gitu. Sama. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, kalau memang Tuhan kita sama. Salman itu dia tanya menurut kekristenan, Tuhanmu ada berapa menurut kekristenan? Oke, sekarang Menurut saya tanya. Kristen, Oke, menurut Kristen baik. Kalau menurut Kristen ya, saya, Tuhanmu tuh ada berapa? Kau jelaskan. Ya kan siapa namanya? Kau jelaskan. Baru di situ nanti kalian saling buka pikiran, jelaskan siapa yang menciptakan alam semesta. Kalau sudah diketahui siapa namanya, berapa Tuhannya, silakan. Mari kita kaji, sama nggak sama Tuhan yang umat Islam? oke, baik. Apa benar nggak dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Kan gitu. Pemikiranmu. Duh, kayak mananya kau pemikiran lagi? Jadi menurutmu yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah, Tuhan. Nah udah. Jadi kalau Tuhan kita beda, Tuhan siapa sekarang yang menciptakan langit dan bumi ini? Kutanya dulu sama. Itu yang perlu dijelaskan lebih mendalam. Mari kita buktikan Tuhan siapa sebenarnya. Tanyain dia dulu Salman fokus dulu, tanyain dia tentang bahwa menurut Kristen Tuhanmu ada berapa, namanya siapa. Itu tadi pastikan dulu. Baru nanti ada cari berapa jalan Tuhanmu? keluarnya. Sama dengan bedanya siapa yang menciptakan, begitu cara menyelesaikan masalah. Kan tadi di Islam udah jelas Tuhannya satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Kristen, menurut Kristen Tuhannya ada berapa, namanya siapa, begitu. Silakan Roa. Apa pertanyaannya? Berapa sebenarnya Tuhan di dalam kekristenan ini? Ada berapa? Satu. Satu. Siapa namanya? Tuhan dalam Kristen ya kita sembah adalah Allah Bapa. Allah. Berarti yang Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Anda tahu Yesus tidak? Yesus itu siapa? Anda bertanya seperti itu. Anak Maria, manusia. Apa? Anda baru berbicara tentang Tuhan tuh kenapa masuk ke Yesus? Siapa itu Yesus? Jadi Yesus itu siapa menurutmu? Ya, Anda yang angkat Yesus pertama. Jadi saya tanya Yesus itu siapa? Ya, manusia biasa. Sama kayak kita. Oke. Kita tadi baru berbicara tentang Tuhan. Tiba-tiba Anda Yesus. Ya. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Siapa namanya tadi kau bilang coba? Kami di Kristen percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah Bapa, Allah yang disembah dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kau bilang. Berarti ada berapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada berapa? Begitu. Itu satu hakikat. Satu hakikat. Aduh, satu hakikat lagi dibilang dia Yunus. Yaudah. Sekatimu aja lah, sekatimu. Berarti Pak Roy ini Tritunggal ya? Tritunggal. Pak Roy Tritunggal. Apapun pemahaman tentang segala macam, intinya bahwa kita semua punya pemahaman yang sama, percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Gitu. Loh, mananya tadi Bapak Putra Roh Kudus? Kita hargai dia. Harus hargai. Iya, kita hargai. Kau tetap mengatakan, masalahnya kan tadi pertanyaan begini. Tuhan dalam Kristen itu ada berapa? Pak Roa menjawab, satu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Saya tanya, itu ada berapa? Itu satu hakikat. Oke. Lalu Yesus ini dia siapa? Dia manusia, dia utusan, atau dia juga bagian dari Tuhan, atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Sabar, dia siapa ya? Dia manusia atau dia utusan?
Nah, Yesus ini kan lahir ya apa hadir ke dalam dunia. Ah, Yesus kan hadir ke dalam dunia, ya kan? baik. Hadir di dalam dunia. Terus ada pernyataan di situ disebut yang dengan utusan. Ya. Itu Anda dapat itu pernyataan itu dari mana? Oh, banyak bos yang mengatakan dia utusan di dalam kitab kalian. Oke, Banyak, 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 banyak. dalam kitab kami, begitu. Iya, banyak. Oke, berarti Anda harus mengikuti apa yang kami punya apa konteks dalam pemahaman Iya, Kristen begitu. terus Jangan kenapa sampai Iya. konteks terus Kristen. kenapa kok Iya, katakan kami dia memang Tuhan? mengikuti, kami mengimani Yesus di dalam Alkitabmu utusan. Kami imani memang. Kami percaya dia utusan sesuai dengan Alkitab. Kami memang Iya, ikuti. sesuai dengan kata-katanya. Utusan ini bukan ini utusan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu sebenarnya teman-teman dalam Muslim itu selalu membatasi diri pada apa kata-kata dalam apa dia punya pengertian secara harafiah, tapi sebetulnya apa yang terkandung dalam pernyataan Yesus Kristus itu banyak yang apa tidak harus kita pandang secara lurus seperti begitu. Kalau menurut Aduh, Itu kalau dalam menurut logikanya Pak Roa itu logika ya, utusan dengan mengutus itu sama atau tidak? Lebih tinggi yang mana? dari katanya saja sudah beda kok utusan dengan mengutus. Ya, yang pasti Nah, yang begini, sabar. hmm. Kalau bicara soal lebih tinggi dan seperti apa yang dipertanyakan itu harus Hmm. eh, apa namanya jangan kita saya tidak mau terjebak dengan pertanyaan Anda. Anda, kok Anda terjebak? Nggak ada yang jebak. Nanya, Kayak nggak ada jebak. nanya kau bro. Kan diskusi santai. begini mau memisahkan gitu. Tidak boleh bertanya seperti itu karena kita dalam pemahaman Kristen itu mereka satu kesatuan, unity. Satu Ah, kesatuan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. ah. Jadi Kau saya pikir itu pertanyaan salah. Itu dalam kekristenan kita tidak bisa menjawab soal Enggak. itu. Bertanya itu kan kalau ada sesuai dalil, kita bertanya dan kita tidak mau bertanya kalau tidak ada dalil. Nah, Makanya saya dalilnya banyak. tanyakan. Saya Betul. bertanya kepada Pak Roa ini, utusan dengan yang mengutus lebih tinggi yang mana? Begini, kalau kalau mau bertanya seperti itu apa namanya memisahkan apa hanya mencomot ayat kemudian menanyakan itu saya pikir itu pertanyaan tidak harus kita Saya berbicara enggak secara konteks yang mencomot, saya menyeluruh. baca ayat itu sampai di titik loh. Kalau baca ayat itu Saya sampai di titik, tahu enggak ada maksud berhenti di koma, sampai di titik. saya tahu pertanyaan itu Saya baca itu ayat dan saya bacakan juga tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Saya kasih kamu kisi-kisinya contoh. Yohanes 13 ayat 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. nah, Itu Parwa gimana? Kalau berbicara secara pengertian secara apa namanya letter seperti itu saya pikir itu saya tidak akan masuk ke dalam situ karena kalau kita bicara secara konteks Alkitab secara menyeluruh Anda akan paham bahwa sebetulnya akan terjawab dengan benar bahwa masalah utusan itu tidak menjadi apa pembeda antara Yesus dan Allah Bapa sendiri itu tidak bisa menjadi pembeda oh bahwa nggak ada Allah bedanya. Oke, kita garis bawahi itu apologet. Baik, itu keyakinan mereka. Baik, Yesus dan Bapa tidak ada bedanya, gitu ya Roy ya. iya Oke, aku baik. dan Bapa adalah satu. Karena Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, begitu kan? Lanjut. Nah, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, betul kan? Lanjut. Nah, siapa yang membunuh aku berarti dia telah membunuh. Dalilnya di mana? Nah, Anda bicara pertama dalil itu bagus. logikanya saja. Oh, kalau logika saya tidak bicara soal logika. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, betul? Maaf, saya tidak bicara soal logika. Nah, berarti kalau siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh. Nggak mau tahu kan kalau udah ke situ. Aku banyak. Kita teruskan, Get. Jangan, nggak apa-apa. Jangan turun-turun kan susah, dan apa Bukan diskusi turunkan, santai-santai. teruskan, gue bilang teruskan. Betul nggak, Get? Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu dalilnya kan gitu, ya kan? Iya.
Jadi siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh. Membunuh Bapak dong. Nah, dia nggak mau, Roh. Gitu, Roh. Baik, Makanya dia itu bisa mati, bisa dibunuh karena dia itu bukanlah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Taunya aku arahmu itu mau ke begini situ. brother. Enggak Brother seperti sudah itu pintar. dia. Brother sudah pintar, sangat pintar, sangat Ya pintar. iya, makanya di sini gunakan akalmu, Oke, pikiranmu. ini eh, teman-teman, saudara-saudara dari Muslim ini, kami hargailah punya punya kemauan, keinginan yang gigih untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Bukan belajar tentang firman Tuhan, kami punya keinginan yang tinggi biar kalian itu cepat sadar. Ntar lagi mau kiamat, tobat kalian. Ya, begini, satu-satu yang saya perlu sampaikan untuk saudara-saudara bahwa tekanan yang didapat oleh orang umat Kristen minoritas di Indonesia itu lebih sebenarnya kecil dibandingkan dengan yang Paulus berikan kepada umat Kristen di Israel saat itu. Tapi umat Kristen bisa berkembang bertumbuh dengan pesat. Itu yang perlu jadi catatan sama teman-teman saudara-saudara Muslim. Kita tidak pernah mundur. Ya, sebab kita tahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang benar dan ajaib. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Ya, untuk menebus semua, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian yang hadir. Aduh, Roa, di mana dalilnya Yesus suruh nebus dosa? Ada aja, Wak. Mana? Aku baru dengar ini nih. Yunus, kau baru dengar ini kan? Nggak fokus. Dia kabur lagi tuh. Ah. Kabur dia. Ampun dia nih. Dia baru kena logika segitu aja, ampun, nus. Ini siapa ini? Putra Baleta, monitor. Oke, selamat malam. Malam, Bang Putra. Bang Putra. Ya bang, Ya, silakan tanggapin Bang. nanggapi apa bang? Boleh saya, tadi orang abang nanya soal agama Kristen. Saya boleh nggak membahas kitab dalilnya surah Maryam ayat 83. Apa bunyinya Bang? Coba bacakan. Wahai Nabi Muhammad. Bukan, itu terjemahan. Wahai Nabi Muhammad, baca bang. Ada tertulis. Ayatnya bisa baca nggak ayatnya? Kalau nggak bisa, biar dibacakan sama hostnya. Saya nggak tahu bahasa Arab. Yang saya tahu bahasa Indonesianya ada. Oh, bahasa Indonesianya ada. Oh gitu. Iyalah, kalian kan biasa cuma terjemahannya. Wahai Nabi Muhammad, tidak tahu melihat bahwa kami itu siapa bang? Hah? Kata kami itu siapa yang dimaksud? Kami. Ya, Allah. Oke. Kami Oh, itu yang Allah. dimaksud adalah Allah. Allah ya. Bah, kejam Allah itu ya, mengutus setan ya. Mengutus? Setan. Ya bacalah sampai habis. Kau baca ayatnya, nanti kami ngambil. Mengutus setan untuk apa itu? Mengapakan orang-orang hina ya? Masa mengutus orang yang hina? Masa Allah mengutus setan? Nggak apa-apa, iya Nus, betul, anak diakuin ini, aja, Nus. nggak apa-apa. Iya, Bayangkan, masa Allah iya betul. mengutus setan bang? Ah, Iya masa betul. Allah mengutus setan? Apakah nggak ada nabinya? Apa? Allah mengutus setan untuk kamu kan bertanya. apa dia ngutus Kamu kan setan? bertanya kan? Bentar. Kalau kamu begini biasakan Pak, kalau bertanya itu bukan kamu jelasin, kamu bertanya, kami jawab. Bertanya, jawab, bertanya. Ah, Ya. iya. Ya kamu yang kamu tanyakan itu betul. Allah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Orang-orang kafir berarti orang-orang siapa? Iya, buat orang Kristen. Orang kafir orang Islam atau tidak? Nah, Jadi yang Ya saya maksud itu masa Allah itu tidak mempercayai nabinya untuk mengutus orang kafir, Kenapa harus setan? Loh, jadi begini Pak, itu kan dengarkan. Saya jawab ya. Bentar, saya jawab ya. Nah, Dengarkan dalilnya kan bunyinya, alam taro anna arsalna syaitona
alal kafirina Saya nggak tahu bahasa tuzuhum. Arab. Apa itu anglasa nasun nasun nang? Saya nggak tahu. Ah, itulah pauknya kau. Dijelasin, dikasih tahu, kau Tahu. bilang nggak Bentar, Pak tahu. Salman. Intinya saya Bentar, nggak Pak tahu Salman. bahasa Arab. Jangan kau Iya, tanya iya. Allah, entah Allah. Iya, saya tahu kok. Itu. Iya, saya tahu. Kamu cuma tahu kan menyembah Tuhan yang lahir dari lubang vagina kan? Makanya jadi nggak bisa dengar. Nah, turun. Sengaja bikin sakit hati dulu. Dia bertanya, saya jawab. Saya mau jawab sesuai dalil, ya kan, sesuai tafsir. Ya kan? Apa makna tafsirnya? Wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir yang selalu ingkar dan enggan bertobat untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh sehingga mereka semakin memperosok dalam kesesatannya. Jadi kalau Allah sudah turun tangan, maka tidak ada satu makhluk yang mampu menolong mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Hati, ya kan, pendengaran, penglihatan mereka dikunci oleh Allah karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Tuli summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Tuli ketika mendengarkan kebenaran. Jadi mereka tidak mau mendengar kebenaran hingga Allah mengutus setan-setan itu untuk menggoda mereka agar terlalu tenggelam dalam melakukan kemaksiatan. Dikunci mereka karena tidak mau lagi menerima pentaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihukum. Apa salahnya? Betul, Allah mengutus setan-setan. Orang setan itu ciptaannya emang kayak di Kristen, setan itu nggak diciptakan. Yang dimaksud dengan putra balita si pauk ini tadi, makanya gue bilang pauk kenapa? Kenapa Allah tuh nggak ngutus nabi saja? Pauk, nabi itu diutus bukan disuruh nyesatkan orang, longor, ngepuk, makanya dibilang bodohnya nggak tanggung jawab. Nggak ada nabi diutus itu suruh nyesatkan orang. Yang ada setan yang menyesatkan orang. Itulah Makanya bodohnya setan ini, itu bagi orang Islam, setan iblis itu bagi umat Allah agar kita taat kepada Allah, berlindung kepada Allah. Apakah kita taat dengan menjalankan perintahnya, maka kita tidak mengikuti iblis. Tapi kalau kita tidak taat dengan Allah, maka kita mengikuti iblis, ikut orang-orang kafir. Kenapa setan yang diutus? Karena setan diutus untuk menyesatkan, karena otak kalian sudah bebal kali lah, makanya sampai Allah itu mengutus setan biar kalian tahu. Masa mengutus Nabi untuk menyesatkan PA? Udah gila ya orang ini memang. Dia bertanya, Bukan menyesatkan orang, Putra. Tengoklah tapingan dia itu, Yunus. Berarti itu menyesatkan orang katanya. Pauknya ini. Oke, kita kasih dalil tuh. Memang betul, Allah punya kuasa. Siapapun yang dia kehendaki, apapun yang dia kehendaki, mau siapapun orangnya, mau dia sesatkan, itu hak prerogatif dari Allah. Dia sang pencipta. Siapa yang berani larang? Sama dengan Tuhanmu dalam Alkitab. Tuhanmu juga menyesatkan. Mau lihat dalilnya? Saya pasang di layar. Nih. Saya pasang di layar ya. Udah belum muncul? Oh, belum digedein ya, sabar. Belum digedein, sabar. Kita buka dulu nih. Baru pasang di layar. Seharusnya Allah itu mengingat. Yunus. Jadi betul Allah itu, bentar Salman. Jadi betul Allah itu mendatang sesat dan kepada siapa yang dikehendaki. Dia sang pencipta. Membaca yang mendatangkan kesesatan siapa itu? 2 Tesalonika 2 Itu siapa? ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.
Sama kan? Sama kan dengan Islam? Allah mendatangkan kesesatan kepada orang kafir karena mereka tidak mau bertobat, dusta terus. Tidak mau Ini bertobat, Tuhan mau juga tidak mendatangkan mau kesesatan ini. mendengarkan firman-firman Allah. Nah, itu dia. Jadi tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Kehendak Tuhan kok dia mau menyesatkan siapapun itu hak Allah. Kenapa kamu yang ngatur? Kamu kan manusia yang hina yang diciptakan dari tanah. Kok mau ngatur-ngatur Tuhan? Ini Tuhanmu nih menyesatkan orang gimana juga. Jangan terlalu sibuk mengatakan Tuhannya orang Islam menyesatkan, kamu nggak sadar. Nggak Ya. tahu konteks pembahasannya, padahal Tuhanmu juga menyesatkan. Karena gini Yunus, Dan yang di dalam disesatkan Yeremia itu- 10 ayat. Ya Yunus, di dalam Yeremia 10 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Nah, di sini kalian jadikan Yesus Tuhannya. Makanya disesatkan teruslah kalian sesuai dengan Tesalonika 2 ayat 11 ini. Mampuslah kalian di situ. Masa kau mengatakan berarti Allah menyesatkan? Iya, kami nggak munafikin. Apa salahnya sang pencipta? Saya sebagai bos, saya mau pecat orang pun suka-suka saya. Mau karyawannya ini kalau saya nggak suka saya pecat. Atas kehendak saya, kalau saya bos. Ya kan? Saya punya perusahaan besar. Ya kan? Ada karyawan yang saya nggak suka. Keluar kau. Saya pecat. Kenapa? Saya bosnya kok. Nggak Allah sang sapi. pencipta kok Naik kau sapi, naik sapi. Buat permintaanmu. sih. Yang tidak boleh itu manusia menyesatkan. Manusia siapa? Manusia itu ciptaan kok mau menyesatkan orang? Jadi kata si putra tadi Yunus, kan Allah punya nabi, kenapa dia nggak bisa ngutus nabinya katanya? Kan gila itu. Nabi disuruh nyesatkan. Nabi itu diutus untuk meluruskan, bukan nyesatkan. Nabi itu diutus untuk orang-orang benar, mengajar orang-orang benar. Ini yang tadi bilang-bilang Tuhannya orang Islam ini menyesatkan, ini baca. Sinar Mana terang tadi ini yang apa? mengatakan Tuhan Kristen atau Allah Muslim? menyesatkan? Sinar terang. Typing di bawah. Kau Kristen atau Muslim? Sinar terang. Kami hidup dalam kebenaran. Mana yang tadi komen Tuhannya Allah menyesatkan, ini baca. Kenapa jadi nggak dibahas ini? Nggak suka loncat-loncat kayak kodok saya. Akuin nggak ini Tuhannya juga menyesatkan? Sepakat dulu, aku ngaku. Bilang iya Tuhan saya juga menyesatkan. Udah lari orangnya lari. Mengaku lagi. So bilang Tuhannya orang Islam menyesatkan, padahal kitabnya juga menyesatkan. Iya, sinar terang. Kau Muslim atau Kristen? Kawanmu ini Yusuf? Nggak tahu, nggak kenal saya. Nggak kenal. Typing di bawah. Kau Muslim apa Kristen? Dan tuh monitor. Danto. Iya, Danto. Muslim, Iya. Kristen? Kristen. Baik, Kristen. Nah, Danto, sesuai tema di atas, Yesus itu adalah ciptaan. Sepakat tidak? Jelmaan. Apa? Jelmaan. Jelmaan dari Bapa menjadi anak. Bapa menjadi anak. Jadi waktu Bapa menjadi anak, Bapa nggak ada. Bapak ada. Tapi dia udah jelma jadi anak. Gelarnya yang berubah. Aduh. Apalagi kau teruskan dulu. Lanjut. Kopi ku habis, kopi. Ngapain? Mau bikin kopi. Lontong. Oke. Bapak yang menjelma jadi anak, gitu ya, Danto? Iya. Ya. Bapak yang menjelma jadi anak. Baik. Iya. Berarti saat dikandung oleh Bunda Maria, Maria mengandung Bapak lah. Iya, betul. Ya.
Maria juga lah yang melahirkan Bapa. Iya, betul. Nah, Maria lah yang menyusui Bapa. Ya, betul. Tanpa air susu tanpa air susu Maria, Bapa tidak dapat tumbuh dewasa. Salah. Nah, salahnya di mana? Tuhan Maha Kuasa. Ya dia nyusu nggak? Ya karena Maria menganggap itu anaknya disusui. Disusuinya, ya. Lebih tua mana Maria dengan Bapa? Kenapa? Lebih tua mana Maria dengan Bapa? Tua Bapak. Tua Bapa, baik. Yang melahirkan Bapa siapa? Maria. Maria. Lebih tua mana mama dengan anak? Lebih tua. Sebentar, Yesus atau Maria gitu nah? Mama sama anak. Enggak. Lebih tua siapa Maria dengan Bapa? Lebih tua Bapak. Lebih tua Bapa. Yang melahirkan Bapa siapa? Yang melahirkan Bapak. Ah. Maksudmu? Tadi kau bilang kan Bapa menjelma jadi manusia. Gimana sih? Iya. Lebih tua Lebih siapa tua Maria dengan Bapa? Sekali lagi kuulangi. Lebih tua Bapak. Lebih tua Bapa. Oke, baik. Yang melahirkan Bapa siapa? Masih bisa sembuh Jelas sebetulnya beda lah dan Bang. Kan aku bilang Yesus itu penjelmaan, beda dengan kita ciptaan. Jadi detail pertanyaannya. Yesus bukan ciptaan. Bukan, dia penjelmaan. Penjelmaan. Mana dalilnya dia menjelma? Dia datang dari surga Bang. Mana pula datang dari surga? Ada aja kau dia datang dari selangkangan. Sejak Ya, Maha kapan dia Kuasa. datang dari surga? Ada aja kau. Maha Kuasa. Ya kan? Dia kan teladan kami. Iya, dia teladanmu, boleh. Baik, Yesus itu adalah Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Satu namanya Namanya Yahweh. Yahweh. Yesus berarti bukan Tuhan. Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh. Oke, baik. Kita buka Ibrani 5 pasal 7 ya. Kau bawa kitab nggak? Ini mau apa ini? Loh, ini di dalil. Makanya kau bilang Yahweh dan Yesus itu adalah sama. Betul kan? Ya, Bapak dan aku adalah satu. Bapak dan aku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Betul? Ya, betul. Nah, siapa yang membunuh aku, dia berarti telah membunuh Bapak, ya betul. Iya, berarti Bapak mati juga. Ya udah, selesai. Saat Yesus digantung di kayu salib, dibunuh, berarti Bapak mati juga lah. Enggak lah. Ya, jadi kau bilang iya, siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapak. Gimana sih? Coba lu. Bapak itu roh. Anak itu kan daging. Yang mati kan dagingnya, bukan roh. Iya, Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan gitu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapak, betul? Siapa yang membunuh aku, berarti dia telah membunuh Bapak. Ya udah, berarti saat Yesus digantung di kayu salib, dibunuh, Bapak ikut mati kan? Ya enggak ikut mati. Bapak itu Kayak mana ya kau bilang capek? Yesus waktu di tiang salib dibunuh enggak? ya sama kayak Anda itu. Kalau Anda mati, rohnya hidup enggak? Apa rohnya ikut Nah, mati? aku kan nanya, kalau kita beda, ini kan antara Bapa dan Yesus, kutanya samamu. Ya kan seperti itu gambarannya.
Kalau tubuh kita mati, apa roh kita ikut mati? Tidak kan? Nah, Bapak itu Seperti roh rupanya. iya, Bapak itu roh. Bapak itu roh, baik. Kita ulangi Anak itu dalilnya. daging. Anak itu daging. Anak itu daging, Bapak itu roh, ya kan? Ya, Ya, oke, baik. Tanpa ruh, daging tadi berfungsi tidak? loh itu satu kesatuan dari surga, nggak bisa terpisahkan. Nggak bisa terpisahkan. Makanya aku bilang, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, kan betul? Ya, Nah, siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapak ya betul. Bapa, betul. Saat Yesus dibunuh di kayu salib, berarti tentara Romawi telah membunuh Membunuh anak. anak. Bapaknya ikut dibunuh nggak? Ya secara nggak langsung terbunuh, tapi tidak mati. Baik, kita buka Ibrani 5 pasal 7, jika kau meyakini Yesus itu Tuhan, ya. Betul? Ya, silakan kalau Anda mau buka. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Nah, ini Yesus memohon doa sama Tuhan yang mana lagi, kalau dia memang Tuhan itu sendiri? Ya kan dagingnya berdoa kepada rohnya. Ay, kayak mananya kau Tuhannya berdoa sama rohnya? Hah? Ya kayak gitulah bang. Ya buatlah dalilnya mana untuk menguatkan ini, bantah ini. Jangan pakai congormu aja, kau pun ada aja. Kau tidak kau rasa. Ya Kak Timo aja kau jawab. Nggak bisa sembarangan kami keluarkan dalil bang. Kenapa? Memang nggak ada dalil yang bisa bantah itu. Alkitab itu kudus, harus dengan ibadah dulu baru keluarkan dalil. Alkitab itu kudus, harus dengan ibadah dulu. Jadi kau suruh kami ibadah dulu di gereja baru bisa tahu. Nah, di rumah pun bisa kalau kita mau doa bareng. Iya, jadi kau suruh kami secara tidak langsung harus jadi Kristen dulu baru bisa memahami kitabmu itu, gitu. Jadi Kristen, aku nggak bilang begitu. Ya jadi Berdoa dulu minta bimbingan Roh Kudus supaya kita diberi pengertian dan hikmat daripadanya. dari mana kau tahu kalau itu yang ngasih tahu kau Roh Kudus? Roh Kudus kan dia penolong, penghibur. Iya, Dia kayak menyertai mana rupanya kita. wujudnya Roh Kudus itu? Kau tahu itu dari Roh Kudus bisa bimbing kau. Kayak mana rupanya? Wujudnya itu tidak terlihat tapi dia terasa. Terasa apa? Terasa Terasa hangat sejuk, apa dingin dia? terasa sejuk, terasa damai, terasa sejahtera. Toh, kau kalau cerita terasa sejuk, tinggal aja kau di Jepang, di sana sejuk terus, banyak Roh Kudus di sana. Kalau cerita sejuknya kau, Roh Kudus juga ada di luar diri abang. ini roh yang mana yang kau maksud? Roh hayati atau rohingya? Roh Kudus itu rohnya Allah, Bang. Rohnya Allah yang maha besar dia. Dia ada di mana aja. Dia ada di luar orang yang tidak percaya dan ada di dalam orang percaya. Karena abang tidak percaya, makanya dia ada di luar. Dia menantikan abang untuk percaya padanya. Jadi Roh Supaya Kudus, dia bisa masuk kau punya Roh di dalam Kudus, diri abang. Anto? Hah? Kau punya Roh Kudus? Punya dong. Di mana? Di dalam diri. Itu bukan Roh Kudus namanya toh, ya rohmu sendiri. Ya kan rohku sendiri dengan Roh Kudus beda. Kan aku bilang di dalam diri dalam abang itu ada Roh Kudus, ada di luar Roh Kudus ada di luar abang. Siapa yang ngajarin Di kau dalam toh? diri abang Sampai itu kayak hanya gitu. ada Roh diri sendiri. Atau Roh Kudus itu maha Bukan. besar, dia ada di aku mana mau nanya aja. sama kau, yang ngajarin kau siapa sampai kayak gini kau pemahamannya? Ya Alkitab lah bang. Mana ada di mana bunyi Alkitabnya itu? Kau punya dua roh, satu Roh Kudus, satu rohmu sendiri. Di mana? Ya coba abang lihat di. Tengok tuh sampai di bawah bilang halu kau katanya. Ya, nggak apa-apa. Aku mau dibilang apapun puji Tuhan.
Aku masih Ya menyembah. iya, memang pokoknya Yesus Tuhan ya kan. Pokoknya aku menyembah satu Tuhan gitu aja. Iya, siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Kau punya dua roh, satu Roh Kudus, satu rohmu sendiri. Coba buka perjanjian lama itu. Kitab Ah, ah. Apa di kitab situ Raja bunyinya? Saul. Apa bunyinya? Kitab Raja Saul. Roh Apa bunyinya? saat Saul hidup di dalam kebenaran, Roh Kudus atau Roh Allah itu diam di dalam Saul. Tapi saat Saul melawan Tuhan, maka Roh Tuhan itu keluar daripadanya dan Saul dihinggapi oleh roh jahat karena dia melawan Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu berada di Daud. Terus? Ya udah ya, Roh Tuhan ada di mana aja. Jadi dari mana kau bisa membedakan mana rohmu, mana roh Tuhan? Ya beda lah bang, rohnya Tuhan kan roh maha kuasa, rohnya saya kan roh terbatas. Iya, kau bilang dua. Di dalam dirimu itu ada dua roh. Satu rohmu sendiri, satu Roh Kudus. Kan gitu kan? Ya kalau orang itu dalam dirinya nggak ada Roh Kudus, maka roh jahat itu akan memenuhi seperti Saul itu dipenuhi oleh roh jahat karena roh Tuhan keluar daripadanya. Nah, Roh Kudusmu ini kayak mana tanda-tandanya kau ngerasakannya ada Roh Kudus? Ada Roh Kudus ya, kita itu merasakan damai sejahtera, jadi penuh kesabaran. Pokoknya kita memiliki buah-buah roh lah, seperti Galatia 5 ayat 22 itu. Itu baru ada Roh Kudus. Kalau hidup kita dalam kedagingan seperti kemabukan, pesta pora, perzinahan, terus rusak bait Allah seperti ngerokok, itu Roh Kudus enggak ada itu. Oh, Roh Kudus nggak mau di situ. Dia nggak mau di tempat yang kotor seperti perzinahan, percabulan. Kalau kita punya pikiran-pikiran jorok itu Roh Kudus nggak diam itu. Jadi kita harus bersih pikiran. Memandang perempuan aja sudah berzinah itu nggak boleh itu. Oh gitu. Jadi memandang Berarti perempuan itu nggak boleh terlalu dalam. Danto, berarti biarawan sama biarawati sama apa itu yang satu lagi kalau laki-laki apa namanya itu? Kurang paham. Kalau perempuan Kurang kan paham saya. biarawati Kurang ya paham, kan? Om. Kurang paham karena bukan agama saya itu. Kurang paham saya. Agamamu apa? Ya, agamaku Kristen, tapi bukan Katolik. Jadi saya nggak paham. Oh gitu. Biarawati bukan Kristen itu rupanya. Ya mereka mengaku Kristen, tapi kan di KTP sekarang sudah Katolik. Coba abang pelajari 6 agama Indonesia. Agama pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, 6 agama di Indonesia. Ya. Oh berarti beda kalian gitu ya? Beda. Oh iya. Karena kami tidak mengagungkan Maria, tidak melebihi Maria, tidak melebihi Maria hanya. Jadi Maria kami anggap hanya sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Kau pakai pastor juga? Pendeta bang, tempat kami pendeta, nggak ada pastor. Nggak ada pastor, pendeta ya? Pendeta. Oke, pendeta. Baik. Jadi Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tahu kau punya ayatnya kan? Iya. Nah, kenapa bisa jadi Yesus di situ? Allahnya. Iya, pada mulanya saya perjelas ya. Firman itu menuju kepada Yesus. Allah itu menuju kepada Bapa. Nah, di situ berbunyi pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus adalah Bapa. Ya. Berarti siapa duluan? Mana lebih duluan? Yesus dulu atau Bapa dulu? Yesus pada mulanya adalah Yesus, ya kan? Yesus bersama-sama dengan Bapa. Ya. Dan Yesus adalah Bapa. Ya. Berarti lebih dulu Yesus. Dulu Yesus. Lebih dulu Yesus. Mana lebih kuasa, Yesus atau Bapa? Lebih kuasa. Kan mereka satu kesatuan nih, sama aja bang. Nggak ada. Lu tak. Aduh, kayak mananya kau ini?
Ya satu kesatuan. Satu kesatuan gimana? Kalau satu kesatuan tadi kau aku bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti itu dia yang dimaksud Iya, satu satu kesatuan. kesatuan. Jadi Bapak itu rohnya, anak itu dagingnya. Ya Ya, satu kesatuan. ya. Siapa yang melihat aku, Hmm. dia telah melihat Bapa. Itu satu kesatuan. Hmm. Ya kan? Ya, Nah, ya. siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapak. Bapa. Ya Tapi Bapak udah, tidak. berarti saat Yesus Jadi digantung di kayu salib, yang mati di hanya anak. Bapak bangkit. Maka dari itu Bapak itu yang membangkitkan anak. aduh, Bapak ikut mati enggak? Bagaimananya? Tadi kau bilang siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapak. Iya. Begitu digantung di kayu salib, Bapak nggak mau mati di situ kau bilang. Ya kan Bapak itu roh yang ada di mana aja. Dia maha kuasa, Oke, maha besar, Bapak itu lah. roh, Kan maha roh besar. yang maha kuasa. Ya, 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 ya. Hmm. Baik, berarti apa yang diketahui Yesus tentu diketahui Bapa, betul? Iya, tapi dirahasiakan oleh Yesus. Makanya Yesus bilang dia tidak tahu apa-apa karena dirahasiakan sama dia. Itu dia Jadi jadi Bapak urusan berbohong atau Bapak. Yesus yang berbohong? Yesus menyembunyikan. Hah? Yesus menyembunyikan. Berbohong. Tidak berbohong. Dia Apa alasannya menyembunyikan. disembunyikan? Ya nanti kalau tahu misalnya tanggal segini kiamat, orang yang bertobatnya tanggal segitu doang. Oh, Kok gitu besok mau kiamat alasannya. nih? Di mana Iya. datanya? Di mana datanya? Ya iya kan memang Yesus Tuhan jadi dirahasiakan sama dia. Dari mana dia tuh? Ya Yesus kan tahu tanda-tandanya hari kiamat ini akan terjadi bencana alam besar, akan terjadi apa penindasan, akan datangnya antikristus dan lain sebagainya. Itu kan tanda-tanda sudah diberikan Yesus. Dia maha tahu, tapi dia sembunyikan tentang waktu yang pastinya itu disembunyikan. Jadi tanda-tanda alam aja yang dikasih tahu. Nanti terjadi gini bencana alam gini terjadi Ya, baik. perang gini. Ya. Makanya di dalam Matius 7:21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Betul toh bunyinya? Ya betul, ya memang betul Iya. Bang. Aku bilang tadi orang Apakah 10 Kristen. hukum, dengar dulu. Apakah 10 hukum Taurat itu termasuk kehendak Bapa? Ya hukum Taurat itu kan diberlakukan untuk Israel. Kami kan orang Indonesia tidak diberlakukan itu. Astaga. Setan les lagi kau di sini. Itu termasuk Iya, kehendak Taurat. Bapa enggak? Iya masuk kehendak Bapak untuk umat Kehendak Israel. Bapa. Ingat kata Yesus, Kehendak bukan Bapa untuk setiap umat orang yang Israel. Iya, dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas? 10 hukum Taurat itu termasuk kehendak Bapa tidak? Ya 10 hukum Taurat itu kan sudah dirangkum menjadi 2 hukum, yaitu hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua itulah kasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu sudah, itu hukum Taurat itu udah dirangkum jadi satu sama Yesus. Apa-apanya kau udah dirangkum sama Yesus? Kan Yesus datang untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Iya. Mana dalilnya? Yesus diutus kepada semua bangsa. Udah ngantuk dia makanya ngawur-ngawur malah. Bukan ngantuk Bang. Loh, memang Udah begitu, pingsan nih. dia datang untuk semua bangsa Bang. Mana dalilnya? Jawab dulu. Ya kan dia memanggil semua orang. Apa yang dipanggil dia? Ya kita Kau udah siap belum bikin kopi? Kita orang berdosa ini dipanggilnya supaya kita diselamatkannya. Mana dalilnya Yesus diutus kepada semua bangsa? Mana? Ya kan
ada perintahnya. Nggak ada, Jadi nokoh aja kau di sini, nokoh aja kau. Mana ada dalilnya? Kalau ada tunjukkan. ya kan setelah Yesus naik ke surga kan dia bilang, jadikanlah semua Lu bangsa kok naik ke muridku. surga? Islam Kayak dia kudus. kayak sampai ke surga kau. Iya kan Mana kedatangannya dalilnya Yesus itu. itu diutus kepada seluruh bangsa? Mana? Ya kan itu Bang, kalau Yesus datang itu kan, ya kan, Ah, memanggil ah, umatnya Israel. Umatnya Israel itu dipilihnya ah. beberapa orang untuk menjadi penyampai Iya. pesan kepada segala bangsa. Kan secara nggak langsung. Mana dalilnya? Di mana? Itu ngarang kau. Ah, di Yesus mana? Yesus mengasihi orang Samaria. Yesus Sa- mengasihi orang Galilea. Terus Itu bangsa mana coba? bangsa Galilea, bangsa Samaria. Ya makanya kan di luar Israel kan. Ya berarti kan Yesus masih semua bangsa. Kayak mana kau gitu udah kau rangkumkan semua? Esong kau rasanya. Iya bang, kan dia mengasihi semua orang bang. Yang kau Orang Galilea sebutkan aja tadi baru 3 dikasihinya, bangsa, Samaria termasuk dikasihinya. sama Israel. Dari mana kalian masuk? Bangsa Indonesia, bangsa Asia. Ya, bahasa Indonesia kan dari murid-muridnya 12 rasul. Mana dalilnya? Ya 12 rasul itu bang yang diutus oleh Yang Kristus. bangsa Indonesia siapa, Man? Coba Apa bang? kasih yang bangsa Indonesia siapa yang Aku orang Indonesia, aku orang Indonesia. Yang nyampaikan diutus untuk bangsa Indonesia, yang nyampaikan abang tahu siapa? Itulah Nabi orang ini si Luga. Luga itu siapa bang? Nabimu, baru tahu kau? Hah? Udah, Nabiku. cepatlah kau jadi jamaah dia. Namanya dia orang Israel. Hah? Emang dia orang Batak Israel. tuh. Orang Batak tuh, Luga Tambunan. Luga Tambunan. Wah, menyimpang ini, nggak ada nabi di luar Israel. Indonesia Ini. itu. Bangsa Indonesia itu. Nggak ada nabi di luar Israel bang, nggak ada. Ada kok Luga baru Nabi. Padahal udah dikepling-kepling surga sama dia. Nggak ada. Luga itu siapa lagi? Luga Tambunan, nabimu lah, nabimu yang baru. Nggak ada nabi baru. Man, tanya dulu, Man. Nabi dia ada pernah nggak masuk TV? Terkenal nggak kayak si Luga? Iya. Nabi dia ada yang terkenal nggak kayak si Luga? Nah, ada nggak? Nabi yang terkenal kayak Seluga. Terkenal gimana? Iyalah. Oh, udah masuk TV dia itu, udah tahu. Kan dikatakan Yesus hanya diutus kepada domba-domba dari Israel. Kenapa bisa masuk ke land di Asia? Itu dari mana jalannya? Ya, dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Di mana itu? Di mana itu? Biar aku buka datanya ini. Di mana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bangsa muridku, murid Yesus itu orang apa? Orang Israel. Jadi Ya udah, kok bisa sampai ke Indonesia? Kemana kau? ya kan muridnya diperintahkan kepada segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku. Mana? Kalau dibilang dia jadikanlah segala bangsa, di mana? Ya kan Tuhan sudah memilih murid-muridnya untuk Di diutus. mana? Carilah bang. Di mana? Cari apakah Peter buka Nggak Bible. ada berarti nokoh lo, orang udah kucari ini, udah bolak-balik sampai koyak-koyak Bible ini. Gak tahu kau, nggak ada tulisannya. Adalah, carilah betul-betul. Nggak ada, nokoh aja kau di sini toh. Ya, kalau nggak nemu, masa iya abang dipercaya sebagai ahli kitab? Ya berarti kan memang nggak ada. Berarti kan di sini kau yang mau nokoin. Memang betul lah Tuhanmu aja pun kau tokoi suruh nebus dosa, apalagi kami. Mana dalilnya Yesus suruh nebus? Mana dalilnya Yesus itu harus nebus dosa, Tuhan mana? itu sukarela bang, bukan disuruh suka. Mana dalilnya kok sukarela? Kau aja kalau nggak adikan motor mertuamu, dipecat kau jadi menantunya. Nggak mau mertuamu nebus kereta itu, biar tahu kau.
Li- Ini Lihatlah apalagi anak Tuhan domba mau Allah koto-koto itu suruh yang nebus menebus dosa. dosa dunia. Hah? Langsung dipecat kok jadi Lihatlah menantunya. anak domba Allah itu yang menebus dosa dunia. Apa? Oh, anak domba yang nebus Lihatlah mah. anak domba Allah itu yang menebus dunia. Siapa yang ngomong itu? Paulus. Yang ngomong, Ah, ya Alkitab. gigi yo, Alkitab itu siapa yang nulis? Yang nulis Alkitab ya manusia. Iya, tulisan siapa itu ayat itu? Siapa yang ngomong? Tulisan manusia lah bang. Iya, siapa? Yohanes, Lukas, Matius. Coba cari bang, googling. Bukan Yesus yang ngomong di situ. Aku minta mana Yesus yang dikatakan dia menebus dosa? Mana dalilnya mana? Aku akan menebus dosa seluruh manusia. Ada nggak? Ya kan Nggak Yesus kan ada, nggak ada. Sampai kiamat kurang duduk pun nggak ada. Memang mau kotokoinya Yesus itu kurang ajar kalian. Nabi kami Isan kalian suruh nebus dosa. Tahu kalian? Mana terima kami? aku nggak nyuruh kok. Aku nggak nyuruh, dia sukarela bang. Gigi kau sukarela kalau tahu tuh kapan pula dia suruh nebus dosa. Enak Sukarela kali kau Nabi dia. kami kau suruh nebus dosa. Dia itu Mertuamu Tuhan yang saja ajaib. kalau Tuhan yang kau dengar dulu toh ya ajaib, penuh belas kasih. Dia atau sukarela. atau kau dengar dulu mertuamu aja Ah. kalau surat tanahnya kau gadekan dipecat kau jadi menantu disuruh nyerikan gua sama anaknya biar tahu Ya, kan mau itu mertuamu nebus surat beda tanahnya dengan itu Tuhan. ini Beda dengan Tuhan. Nabi kami pula Nabi Isa kau suruh nebus dosa udah gila kalian semua. Aku nggak pernah nyuruh. Isa itu siapa lagi? Nggak kenal aku Isa. Jadi untuk apa itu gereja Isa Masih yang kalian bangun? Nama siapa kalian Aku nggak pakai? pernah bangun. Nggak pernah bangun. Bang. Memang nopo aja kau dari tadi jawabanmu. Ada Ngeles gereja aja kau. Masih. Pandi kali kau ngeles. Loh, emang nggak ada. Eh, Memang Jadi nggak ada kena di jasa masih. Di mana itu adanya? Di mana? Di daerah mana? Coba jelasin. kau cari Gimana? aja sendiri, Ma. Kau cari aja sendiri biar mampus kau. Males ah. Nggak kenal aku sama Isa emang. Mana Tidak dalilnya jauh mainnya, Yesus itu nebus dosa mana? Dia yang mengatakan. Ya karena dibilangi dia anak domba Allah. Apa buka tuh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan nggak nebus. Yesus itu sebagai anugerah Iya, mana penebus. nebusnya? Nebusnya mana? Ya itu dijelaskan anugerah bang karena begitu besar sehingga ia mengaruniakan putranya, mengaruniakan artinya salah satunya menebus. Jadi putranya itu sebagai penebusan buat kita. Dari mana karunia bisa dijadikan diartikan kata tebusan? Gila kau rasa aku toh. Ini dijelaskan. Lihatlah anak domba Allah itu yang menghapus dosa dunia. Ah? Nggak mudeng-mudeng nih Bang Salman. Kau yang tahu di sini lihatlah anak domba itu yang menghapus dunia. Siapa itu yang berkata? Yesus atau Yohanes? Ya, intinya di Alkitab lah. Ente Mau kepalamu siapa itu? hatimu aja. Aku percaya cuma sama Nggak Alkitab. ada Yesus yang bilang. Yohanesnya yang ngomong. Siapa Yohanes? Kok enak-enak aja dia bilang Yesus suruh nebus dosa. Kepala otaknya itu. Nggak ada di situ Yesus yang minta. Nabi kami kalian suruh nebusi dosa. Kurang ajar kalian. Oh, kurasa ini man. Kok Yesus nabi? Man, oh man, kurasa Ah. ini man. Dari Adam itu man, apa dosa waris. Kepala otaknya itu dosa waris. Dosa waris itu apa Bang? Orang ini kan dapat warisan dosa. Dosa waris itu apa, Bang? Makanya Yesus yang ditebus, nyuruh nebus. Oh, kalau tebus itu dosa-dosa mereka itu katanya kan gitu. Itu makanya bisa jadinya dosa waris. Makanya bisanya Yesus itu disuruh nebus dosa. Makanya untuk orang mereka ini biar
dosa-dosa orang yang terampuni, biar ditebus. Kok bodoh kali Tuhan itu mau disuruh nebus dosa. Sukarela dia datang. Ngimpi kalian kau, ngimpi kau. Mertuamu aja pun kalau surat tanahnya digadikan nggak mau nebus. Tak usah kan mertuamu. Kau dengar dulu ya. Mamamu aja, mamamu atau bapakmu, surat tanahnya kau gadikan, tak mau orang itu nebusnya. Mau kau diusir kau dari rumah sekalian? Tuhan pula kau suruh kau kotok-kotok suruh nebus dosa. Man. Oi, Ini man. Makanya dibilang bisa jadi Tuhan dia man. Ada man dalilnya man. apa dalilnya? Itu Paulus yang bilang man, kalau tidak mati Yesus di tiang salib, dia nggak akan jadi Tuhan. Nah, itu kan kata Paulus. Itu kan di kitab man. Iya kata Paulus. Paulus. Di kitab Apa bang rupanya? itu, di kitab. Iya, apa rupanya Paulus? Berarti kalau nggak Enak. mati, Bukan bang, enak kali si Anto ini. Habis main slot satu harian sampai pagi, dosanya ditebus. Kau gadikan surat tanah bapakmu, kalah kau main slot, kau gadikan surat tanahnya itu. Suruh nebus bapakmu surat tanahnya. Diusir kau dari rumah, kau pastikan, biar tahu kau. Tuhan tuh lebih cuma sekali loh bang. Nggak berkali-kali. Gigi kau tuh. Sekali. Tuhan itu lebih cuma sekali, ingat ya bang. Cuma sekali. Ya cuman sekali sekali. ya rugi lah, nyawa cuman sekali. Aku bodoh kali kotor. Itu udah Oh, kami ditebus sangat dosanya. pintar lah bersyukur. Walaupun Enggak. sekali, Oh. tapi penebusannya kekal. Penebusan dari emang Tuhan berarti- kekal. Berarti bukan sekali. Beda dengan penebusan dari binatang. Binatang berkali-kali. Nah, berarti kan bukan sekali. Kalau udah kekal berarti bukan sekali. Berarti kan udah untuk selamanya. Betul nggak? Iya, sekali itu untuk Ah, selamanya kekal. Nah, Artinya dia iya. sekali, tapi itu Ya. berlaku untuk selamanya. Ya Dia cukup udah. sekali aja. Iya, sekali aja kok dihapus dosa. Tapi untuk kekal kan bagus. Pindah aja tiap hari. Ya iya, dibilang bang, dia ngelunte, berjudi, itu udah ditebus mah dosanya sama tuannya. Gila ya. Dia kan udah dijelasin. Kalau orang tidak tahu berterima kasih ya jangan harap menerima Apanya? tebusan itu. Kan tebusan itu diberikan kepada mereka yang mau berterima kasih. Jadi kami harus Gigi, kau berterima kasih. Kau baca itu Matius 7:22. Oh, Bukan terima setiap kasih orang berseru Tuhan kepadaku, Yesus. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Kau dengar. Aku diselamatkan. Kau Kan begitu. dengar Matius 7:22 apa di situ dikatakan? Pada waktu itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Itu bukankah orang-orang baik itu mengadakan mukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat atas nama Yesus. Tapi apa jawaban Yesus di ayat 23-nya? Aku kan dia tidak dijelaskan. pernah kau dengar dulu kocok. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian aku tidak pernah mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ingat, kenapa kalian Ada dikatakan jahat? tambahannya, Bang. Bang, Apa? ayat selanjutnya ada tambahannya, Bang. Apa kalau otakmu itu ada tambahannya? Kau dengar dulu. Kenapa Loh, ayat kalian itu diusir? belum Kau bikin dengar situ. dulu. Tanda-tanda ayat. Kau mau coba Aja lah masih cicik kau itu. panjang. Kenapa Sama kau kata Yesus diusir? itu. Kenapa Iya, kau itu jelaskan diusir? dulu kenapa diusir. Karena orang itu mengaku Kristen tapi tidak peduli terhadap sesamanya. Kan dinyatakan di bawahnya itu lagi ada lanjutannya. Waktu ada orang sakit dia tidak peduli. Waktu dia hanya pilih-pilih. Dia mata duitan misalnya, orang Kristen ini mata duitan. Misalnya, tidak diterima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menerima. Danto. Kau dengar dulu ya. Waktu Yesus disalib kesakitan siapa yang peduli? Ada yang peduli? Kalau tak peduli, lari mulut yang 12 itu biar kau tahu. Cerita peduli lagi ke orang sakit. Sakitnya bukan nggak luar biasa itu, dipakein mahkota duri, disalib dipaku-paku kaki sama tangannya. Oh cerita lagi soal kepedulian. Gila kalian di sini. Dia kan Tuhan, mau kotok-kotokoinya dia di situ.
maha kuasa, Bang. Mana ada? Dia maha Tengok, kuasa. ayatnya tidak Digunakan ada, datanya. dalilnya tidak ada Yesus mengatakan mau menebus dosa. Ya kan? Adalah. Nah, di Apa Matius buka aja 7:23 kau katakan untuk buka orang aja yang di untuk saya orang sebab yang oleh peduli. bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh Sekalipun iya dosamu merah man, seperti kain man, kesumba akan menjadi putih iya man, seperti dia Tuhan man, kau bulu salah domba. man. Kan toh, dan toh, kan dia Apa? Tuhan kan toh, dia kan Tuhan kan toh. Ya kan dia Makanya Tuhan. disalib, Kenapa kita tolong Tuhan? Dia Tuhan yang tolong karena kita. kan dia ada Roh Allah kan man, apa kan toh? Di Makanya dia, diri sampai di luar diri sampai juga ada roh Allah. Anda aja tidak mau dengar, terima dia supaya bentar. masuk. Iya, Terimalah bentar. supaya roh Allah itu Aku masuk kan dalam udah, diri Anda. iya, aku kan udah bela kau sama si Salman. Kau bilang Nah, kan nggak ada Yesus suka itu bela-belaan, Tuhan. ku jelasin. Iya, dia kan Tuhan, karena kan ada Roh Allah. Roh Allah. Kau tahu Roh Allah itu apa? Kau coba Roh baca Allah dulu ya Wahyu. rohnya Allah. Iya, kau baca Allah itu dulu punya Wahyu. roh. Sekarang Iya, ku jelasin. iya, ngerti aku roh. Kau baca Wahyu 5-6, Roh Allah itu apa? Nah, coba. Apa tuh man, Roh Allah man? Roh Allahnya rohnya Allah, Bang. Ay, 7 Kalau bertambah 7. wah, Roh Allah. serem kali roh Allahmu. Gila kau Danto. ya 7 itu melambangkan kesempurnaan. Jadi roh Allah itu roh yang sempurna. Aduh. Ya 7 melambangkan kesempurnaan. 7 hari Tuhan itu 6 hari Tuhan menciptakan, hari ke-7 Tuhan itu menguduskan. Nah, jadi ada 7 masa Tuhan itu membentuk bumi ini. Berarti terakhir Tuhan istirahat. Ya, hari terakhir hari pemberkatan. Hari terakhir itu hari pemberkatan. Kecapean Tuhannya man. Setelah buat apa man? Dunia man. Tuhan Tuhan capek kok man. kecapean ya enggak. Tuhan masih memberkati ya berarti nggak capek. Masih dia masih Hari memberkati. kedua jadilah terang. Hari terang itu kelima, jadi hari kelima manusia. jadilah matahari dan bulan. Udah Hari gila kelima, kalian yang matahari. bikin ayat itu tahu. Matahari hari ketiga. Duluan, oke lah hari ketiga, hari kedua terang, hari ketiga matahari. Dari mana terangnya? Ya, terangnya dari terang Tuhan ya bang. Terang Tuhan gigi kau, sedangkan Yesus aja kemana-mana pakai lampu patroma. Ada. Coba abang lihat tuh. Ada Tuhan di gunung itu dia bercahaya. Terus di kiri kanannya itu ada 2 nabi yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Tuh Yesus Tuhan malam-malam itu masih pakai lampu patroma, dodol. Yang Yesus itu udah dari segala-galanya. Abang ini nggak mudeng-mudeng loh. Kayaknya nggak baca Bible Kau separuh-separuh. yang nipu aja di sini dari tadi ku tengok. Sejak kapan Tuhan itu nebus dosa? Dibilang datanya nggak ada. Kok kasih datanya? Dicarilah itulah kode-kodenya carilah. Ya, di mana Yesus mengatakan aku akan menebus seluruh dosa manusia? Di mana? Ya kan dijelaskan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa mereka memperoleh hidup yang kekal. Mana nebus dosanya? Ya kan dijelaskan dia itu anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Ya buka di Bible tuh. Nggak ada. Tahu. Batumu aja kau ngarang ah. Ngapain ngarang bang? Ya ngarang kau memang dari tadi. Ini kan pengikut Yesus yang tidak boleh Kau tanya mengarang-ngarang. nih sama yang di bawah nih. Kalian yang di bawah ada nggak di kitab Bible itu selama kalian baca itu Yesus itu nebus dosa? Selama kalian baca ada nggak? Jawab kalian typingan di bawah. Tengok tuh jawabannya nggak ada. Satu orang bilang nggak ada. Biar kau tahu dan tahu. Makanya puji Tuhan bang, kami mendapatkan kasih karunia penebusan dari Tuhan sehingga kami tidak gigi tidak kau susah payah. akal-akalanmu aja itu. Tengok tuh nggak ada. Tuh, banyak yang bilang nggak ada tuh. Biar tahu kau. Jadi Kau bilang apa lagi kau? Ini orang ini baca semua ini Bible. Jadi kami Tahu? tidak khawatir lagi bang, kami sudah dijamin. Asal kami hidup kudus pasti masuk surga. Gitu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menguduskanku. Yesus kepala otak kau tuh nabi kami itu ya. Kau suruh nebus dosa, gila kau. Terima kasih Tuhan Yesus.
sudah Bunda menebus semangkut dosa-dosa naik, kami. Bunda. Bunda semangkut naik, Bunda. Bang, Mana Bunda? Apa Bang Salman iri ada kah? di Iri kah? bawah, Kami ada di punya juru bawah, selamat, ada punya di penebus bawah, iri Mas. kah? Iri bilang bos. Apa? Iri kepala Ada. tahu Nabi kami kau Iri suruh ya? nebus dosa, mana terima Iri kami. ya? Iri. Mau punya juru selamat. Terimalah Tuhan Yesus. Mau punya juru selamat, terimalah Tuhan Yesus Bang. Kalau mau punya Iya, ya. Kalau nggak mau punya, ya udah. oke. Yesusmu itu adalah Tuhan. Jadi kutanya dulu samamu. Kelaminnya itu untuk apa diciptakan? Kutanya. Ya kelaminnya untuk sebagai manusia Bang. Iya, untuk apa? Hah? Kelaminnya untuk disunat. Kenapa? Iya, kita akan kelamin untuk itu. Apa lagi sebenarnya? Ya iya, untuk apa kelaminnya? Untuk disunat. Loh, untuk disunat. Kau sunat enggak? Sunat lah. Mana pula? Mana kau sunat kau? Mana? On game, buka di celanamu. Mana? Ini pelecehan nih. Ah? Suruh ongkot. Mana ada orang Kristen sunat yang mengikuti ajaran Mana ada Yesus? sunat lah. Kami ini orang Jawa bersunat. Oh, dia orang Jawa, Man. Hah? Orang Jawa dia, Man. Aja bukti maknya ini aku pun orang Jawa bang. Cuman lahirku aja di Sumatera. Oh, orang Sumatera ternyata nggak sunat kah, Bang Salman? Hah? Orang Sumatera ternyata nggak sunat kah? Abang bilang orang Kristen nggak sunat, iya kah? Kepala tahu. Ditanya betul-betul tadi ngomong katanya orang Kristen Kita tidak orang sunat. Sumatera kau. Aku bilang kan Muslim. Ya kan nggak semuanya orang Sumatera. Loh, aku kan Jawa Muslim PA. Makanya aku bilang dari tadi Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Sejak kapan Indonesia masuk? Ya, sejak sampai ke Indonesia. Sejak kapan dia diutus kepada bangsa Asia? Sejak kapan? Tapi banyak loh Bang orang apa dapat panggilan dari Tuhan Yesus itu melalui suara-suara Tuhan Yesus, melalui Banyak nggak ada kaitannya sama jemput Yesus. Tuhan Yesus itu ternyata maha kuasa ya, bisa nampak Aku dan tanya, Yesus hanya diutus kepada domba Israel, bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana ayatnya Yesus itu diutus kepada bangsa Asia atau bangsa-bangsa yang lain? Di mana? dia kan penebus dosa dunia Bang, semua berarti semua yang hidup di Nggak dunia ada datanya dari tadi kok cerita dosa lagi kau balik. Mana? kan udah dijelaskan. Nggak ada kau jelaskan, nokoh aja kau dari tadi. Itu bukan penjelasan, Ya kan? penipuan itu tadi. Supaya setiap orang yang percaya Karena nggak ada datanya, percaya PA. kepadanya tidak binasa. Tapi percaya kepadanya Bang. Di mana Percaya datanya kepadanya. Yesus itu diutus kepada bangsa-bangsa? Di mana? Ya intinya supaya Intinya yang nipu aja kau dari tadi di sini. Aku orang percaya loh. Percaya kepada Tuhan Yesus loh. Aku udah Itu kalau diselamatkan. percaya itu urusanmu, itu keyakinanmu. Ya makanya aku jelaskan. Karena aku sebagai orang percaya makanya aku diselamatkan. Kau menjelaskan itu dengan data kalau mau diskusi. Ya itu datanya Bang. Karena Bukan begitu kau besar. mau Ngasih tipu-tipu Allah di sini. karunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa Itu kaitannya sudah hidup datanya yang setiap kekal atau orang tidak kan binasa tidak itu? dibatasi. Kalau abang terima itu Tuhan Yesus, maka abang menerima kasih karunia itu Bang. Abang menerima penebusan Mau aku gila kalau itu aku terima ayatnya dengan merujuk ke jelek. sana. Jadi setiap Mana orang tidak ada dibatasi. Tuhan manusia? Tuhan maha kuasa juga jadi manusia kalau dia mau. Maha Suka-suka kuasa. dia. Dari mana maha kuasanya? Matiannya aja Ya udah maha kuasa artinya suka-suka dia. Mana Dia dan yang namanya maha kuasa itu mati di kayu salib. Udah gitu, udah mati di kayu salib dikutuk lagi. Dia maha kuasa, bisa Kuasa apa berbuat kayak gitu apa aja kuasa? sesuai dengan kehendaknya. Mana ada Tuhan itu yang udah dia maha kuasa, maha suci. Manusia tidak luput dari dosa.
Masuk Ya akal maka nggak? dari Kalau itu dia menggantikan dosa kita, Bang. Kita yang hina iya, dijadikan kau dengar mulia. dulu kok. Karena Kau dia dengar dulu. membela kita. Danto, Supaya kita itu dimuliakannya. nggak ada mulia Glenn. Nah, jahanam ya Glenn nih. Mulia lah, Bang. Kan kami sudah Dari mana ditebus, jalannya? Tuhan dibersihkan yang dari maha dosa. suci. Dengar ya, manusia itu tidak luput dari dosa. Tuhan itu maha suci. Masuk Ya akal justru nggak? itu tidak luput dari dosa, makanya dia memberi teladan. Seperti ini loh cara hidup orang-orang yang mau selamat. Seperti Yesus itu, siap menderita, siap sengsara, setia sampai mati. Itu yang diajarkan Kok Tuhan. bodoh kali Yesus itu mau kayak gitu? Gila kau rasaku kau. Oh, Yesus itu luar biasa buat kami. Mau kotok-kotokoi pula Nabi kami kau jadikan tumbal di sini. Oh, luar biasa Tuhan itu, Bang. Dia sudah jadi teladan. Ya Bang, sedikit ceritain Bang ya. Aku selalu mendoakan Nggak mau aku dengar ceritamu, dusta semua tahu. bisa. Itu seru. Yang penting aku jujur. Aku tuh sudah mengikuti Makanya teladan Tuhan. yang namanya manusia itu tidak luput dari dosa. Nah, jika memang Yesus itu Tuhan, Ya, Tuhan itu yang maha sekiranya suci. Tuhan Diam dulu memanggilkan mulutmu, saya aku mau narasi. menjadi Sebentar. Diam dulu mulutmu. Biar dengar kiranya dulu Tuhan yang di Yesus bawah ini. membantu bangsa ini. Sekalian. Danto, Nah, biar dia Danto kau diam khotbah dulu. dulu. Biar dia Hah? khotbah dulu Salman. Biar Manusia khotbah itu manusia itu tidak luput dari dosa, betul? Iya. Nah, Tapi dia bisa luput dari dosa. alah, Ada di dalam bisa. alah. Tapi kita balik lagi. Udah, manusia itu tidak luput dari dosa. Ya. Karena dia di luar Tuhan Kemudian, Yesus. ya, kemudian Yesus itu klaim sebagai Tuhan yang maha suci, betul? Nah, Allah yang kudus. Nah, masuk akal nggak? Tuhan yang maha suci harus keluar dari selangkangan manusia yang tidak luput dari dosa. Masuk akal nggak? Masuk akal sih. Kepala otak kau, masuk akal kau. Hatimu yang kau jawab, tahu? Masuk Dari akal, mana yang karena maha suci harus ribet-ribet kotor keluar dari kemaluan manusia? masuk akal lah. Tahu kau? Karena Masuk Tuhan hatimu menciptakan aja. wanita. Udah jelas di menciptakan sini wanita kotok-kotok itu koi untuk nabi kami. melahirkan. Kau suruh nebus dosa, setan. Tuhan itu menciptakan Maria, menciptakan manusia itu wanita salah satunya, ya kan, untuk melahirkan. Berarti Memang tuh Man, lebih hebat Maria man bisa melahirkan Tuhan man. ya lebih hebat Tuhan lah, Tuhan Yesus lebih hebat karena Tuhan Yesus Tuhan memakai kau aja Maria. dilahirkan. Iya, Tuhan kau aja dilahirkan Maria. Ya kan, karena Tuhan berencana untuk jadi manusia, makanya Tuhan memakai yang- Maria. Ngarang kau nggak ada Tuhan itu berencana jadi manusia. Mana datanya? Ya ada juru Mana? selamat Mesias itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang memilih darah Di mana ayatnya? Di mana? Di mana? darah Israel dari keturunan Daud. Dia lahir di Bethlehem, tanah Yuda. Itu sudah dinubuatkan. Di Artinya sang mana Bapa itu ayatnya? sendiri. Di mana? Di mana? Di mana? Ada di Di mana? perjanjian lama, buka aja perjanjian lama. Kau carilah. Enak kali kau kami itulah yang kau suruh nyari. Kan udah aku bilang, ini aku harus buka data, berarti aku harus minta bimbingan Roh Kudus dulu untuk Roh Kudus membantu menafsirkan. Bukan Roh Kudus, Roh setan itu yang kau minta bimbingin, tahu kau? Roh Kudus ya, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membimbing kami. Amin. Oke. Udah minta Roh Kudus dia man. Oke, tanya man. Berarti udah apa dia man? Udah normal dia man. Ya belum. Itu aku menjelaskan kalau kau mau seperti itu, kita doa seperti itu. Oke. Atas nama Bap, ya doanya gini yang betul kalau mau kau tahu dan toh pelajarin gue ya doanya ya. Ya, ini doanya yang betul. Atas nama Bapa yang di sorga, yang telah menancapkan tongkat kehidupannya di atas Mama, supaya kita menjadi banyak. Amin. Bang Samuel, betul. Nah, itu dia yang betul doanya. Gila Macam lo udah toh. itu rupanya Bang Samuel. Macam itu rupanya. Bang Yunus itu Bang Nas meminta naik itu Bang Yunus. Yunus, kau bikin kopi lama kali Nus. Kopi apa kau buat? Yunus, Ada tamu dulu.
Bang Jamil, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dari Islam Kristen, Bang. Muslim, Pak. Oh, Muslim. Nah, Alhamdulillah bang, Muslim kok bang. Alhamdulillah. Jangan kayak Danto bang, kesat. Ya, puji Tuhan lah, kami punya juru selamat. Puji tukang bangunan. Puji Tuhan lah, Bang. Puji Tuhan, Bang. Coba Abang belajar puji Tuhan gitu. Coba Bang belajar. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yahweh, terpujilah Yeshua HaMashiach. Itu Yesus mati dipersembahkan untuk siapa itu? Dia menyerahkan dirinya, Bang, bagi dosa kita. Sama Abang siapa mau menyerahkan selamat? diri? Mau Sama siapa menerima menyerahkan penebusan diri dia? darinya. Hah? Maksudnya sama siapa dia menyerahkan diri gitu? Jadi menyerahkan dirinya sebagai Siapa? juru selamat. Ya kepada dirinya sendiri lah, Bang. Tuhan tuh satu. Nggak ada dua, nggak ada tiganya. Satu, Esa tuh satu. Buat apa dia berdoa untuk dirinya sendiri? Dia berdoa untuk keselamatan kita kok. kok ditumbal? Ya, karena begitu besar kasihnya, Bang. Ya, sehingga berobat kau besok Danto, berobat. kita diselamatkan. Kiri kan, Bang? Kiri kan, Bang? Ayo, Bang, terima Tuhan Yesus, Bang. Terima Tuhan Yesus. Apa? Gila kau, aku suruh naik. Ya, supaya Abang itu memiliki ketenangan.